Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube-nya Tama Channel 2. Sekarang di kesempatan video kali ini akan membahas mengenai soal latihan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Ini mengenai soal latihan PAS semester 1. Langsung saja kita ke soal pertama. Di soal pertama ini ada soal yaitu reformasi kebijakan tentang desa akan terlihat dengan jelas apabila kita sudah memahami dengan konten dari Undang-Undang Nomor A1 tahun 2014, B nomor 3 tahun 2014, C nomor 6 tahun 2014, B nomor 9 tahun 2015, E nomor 7 tahun 2015. Mari kita bahas untuk soal nomor 1. Ini adalah reformasi kebijakan tentang desa akan terlihat dengan jelas apabila kita sudah memahami konten dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Jadi, untuk soal nomor 1 ini jawabannya adalah yang C. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Langsung lanjut ke soal nomor 2. Di soal nomor 2 di sini ada, pada periode sebelum reformasi, perbedaan yang mencolok dengan kebijakan tentang desa tampak pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, yaitu adanya upaya A. Penggantian kepala desa, B. Orde baru untuk menyeragamkan nama, C. Perubahan sistem pemerintahan, D. Pembuatan orde lama, E. Pemisahan kekuasaan. Mari kita langsung bahas mengenai soal nomor 2 ini. Di soal nomor 2 ini pada periode sebelum reformasi, perbedaan yang mencolok mengenai kebijakan tentang desa tampak pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, yaitu adanya upaya Orde Baru untuk menyeragamkan nama, terus ada bentuk, susunan, dan kedudukan pemerintahan desa. Undang-undang ini mengatur desa dari segi pemerintahannya yang berbeda dengan pemerintahan desa atau marga pada awal masa kolonial, yang mengatur pemerintahan menurut adat istiadat yang sudah ada. Jadi jawaban untuk soal nomor 2 ini adalah jawabannya yang B. Lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3 di sini ada pengaturan tentang desa. Pasca reformasi tahun 1998 mengalami degradasi melalui peraturan pemerintah nomor A72 tahun 2005, B 73 tahun 2006, C 70 atau nomor 70 tahun 2005, D nomor 71 tahun 2006, E nomor 72 tahun 2006. Mari kita bahas untuk soal nomor 1. Untuk soal nomor 1 yaitu tentang pengaturan desa pasca reformasi 1998 itu mengalami degradasi melalui peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005. Kemudian melalui nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, harapan besar mengenai otonomi desa tumbuh kembali dan dibayangkan akan tumbuh seperti masa sebelumnya, yaitu pada tahun 1979. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 3 adalah yang E, nomor 72 tahun 2000. Lanjut untuk soal nomor 4, yaitu ada substansi yang terkandung dalam batang tubuh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memuat tentang pengaturan desa yang didasarkan pada A. Penetapan kewenangan, B. Penetapan peraturan, C. Penetapan sistem desa, D. Penetapan struktur desa, E. Penetapan organisasi desa. Baik, kita bahas langsung untuk soal nomor 4. Substansi yang terkandung dalam batang tubuh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu memuat tentang peraturan desa yang didasarkan pada pengakuan terhadap hak asal usul atau rekognisi, penetapan kewenangan berskala lokal, dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa yang disebut dengan subsidiaritas, keberagaman kebersamaan, kegotong royongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, dan kemandirian. Nah, jadi untuk jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 4 adalah yang A, penetapan kewenangan. Baik, kita langsung lanjut ke soal nomor 5. Di soal nomor 5 yaitu ada pengertian konstitusi dalam arti sempit sama dengan A. Undang-undang, B. Undang-undang dasar, C. Hukum, D. Treaty, E. Konvensi. Jadi untuk soal nomor 5 yang ditanyakan adalah pengertian konstitusi dalam arti sempit sama dengan, jadi konstitusi itu adalah hukum dasar
yang berdasarkan atau hukum dasar tertinggi, yaitu Undang-Undang Dasar. Karena konstitusi yang berarti dalam arti sempit sama dengan Undang-Undang Dasar. Jadi jawabannya yang paling tepat untuk soal nomor 5 adalah yang B. Lanjut untuk soal nomor 6. Soal nomor 6 di sini ada rancangan yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan tentang otonomi daerah diajukan oleh A. Majelis Permusyawaratan Rakyat, B. Dewan Perwakilan Rakyat, C. Dewan Perwakilan Daerah, D. Dewan Perwakilan Agung, E. Mahkamah Agung. Karena yang dibahas di sini mengenai rancangan yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan tentang otonomi daerah. Jadi otonomi daerah itu ada di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten. Jadi kalau yang ditanyakan rancangan yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan tentang otonomi daerah diajukan oleh, jawaban yang paling tepat adalah yang C. Dewan Perwakilan Daerah. Lanjut ke soal nomor 7. Di soal nomor 7 di sini ada peraturan perundang-undangan yang kedudukannya setingkat di bawah peraturan perundang-undangan daerah provinsi adalah A. MPR, B. DPR, C. Perda Kabupaten, D. Peraturan Pemerintah, E. Peraturan Presiden. Baik, langsung kita bahas. Jadi peraturan perundang-undangan yang kedudukannya setingkat di bawah peraturan perundang-undangan daerah provinsi adalah, ini pertanyaan soal nomor 7 berkaitan dengan hierarki. Hierarki atau yang disebut dengan hierarki adalah susunan tingkat peraturan dari tingkat tertinggi sampai ke tingkat terendah, yaitu posisi pertama atau tingkat pertama yaitu ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua yaitu ada ketetapan MPR, yang ketiga yaitu ada undang-undang atau Perpu, yang keempat yaitu ada peraturan pemerintah, yang kelima yaitu peraturan presiden, yang keenam yaitu ada perda provinsi, yang terakhir yaitu ada perda kota atau kabupaten. Jadi untuk soal nomor 7 ini jawabannya adalah yang C, perda kabupaten, karena peraturan perundang-undangan yang kedudukannya setingkat di bawah peraturan perundang-undangan daerah provinsi. Jadi kalau setingkat di bawahnya peraturan undang-undangan daerah provinsi adalah di tingkat kabupaten atau perda kabupaten. Langsung lanjut ke soal nomor 8. Di soal nomor 8 ini ada Pancasila sebagai landasan dalam pelaksanaan cita-cita atau tujuan berbangsa dan bernegara. Pengertian ini merupakan dari A. Ideologi dan falsafah, B. Segala sumber hukum, C. Payung keragaman, D. Pancasila, E. Bhinneka Tunggal Ika. Baik, langsung kita bahas untuk soal nomor 8. Untuk soal nomor 8, di sini ada yang disebut dengan segala sumber hukum. Kalau segala sumber hukum adalah setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Terus ada yang disebut dengan payung hukum. Payung hukum atau payung keragaman. Pancasila adalah titik temu atas keragaman warga negara Indonesia. Itu yang terkandung di dalam Pancasila. Terus ada juga yang disebut dengan ideologi dan falsafah. Ideologi dan falsafah itu memiliki arti Pancasila sebagai landasan dalam pelaksanaan cita-cita atau tujuan berbangsa dan bernegara. Jadi untuk soal yang nomor 8 ini jawabannya yang A, ideologi dan falsafah. Karena ideologi dan falsafah memiliki arti Pancasila sebagai landasan dalam pelaksanaan cita-cita atau tujuan berbangsa dan bernegara. Sekian dan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa klik subscribe serta like, komen supaya channel ini bisa berkembang dan bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin.